Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan dan keimanan inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia ini, di kubur, hatta nanti di yaumul qiyamah. Dengan ketakwaan inilah, fa insyaallah Allah akan membimbing kita dalam perjalanan kehidupan ini. Dengan ketakwaan dan keimanan inilah yang akan menyelamatkan kita, keluarga kita, handai taulan kita, bahkan negara kita, manakala dikelola dengan ketakwaan dan keimanan yang benar. Insya Allah, Allah akan menjamin terselamatkan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk memperbaiki kualitas ketakwaan dan keimanan kita. Jamaah rahimakumullah. Allah tidak memandang seberapa tampang kita, seberapa banyak saldo kita, seberapa tinggi derajat kita. Allah tidak melihat itu. Namun yang Allah pandang adalah seberapa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Allah sudah menyerukan bahwasannya tidak ada bekal yang terindah dan terbaik di hadapan Allah kecuali sebuah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah rahimakumullah. Untuk memotivasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril alaihissalam berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya wasiat-wasiat malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah itu semata-mata bukan untuk Rasulullah, namun untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita, untuk umat Rasulullah. Apa pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, berbuatlah kamu sesuka kamu. Pertuhankanlah apapun yang ingin kau pertuhankan. Sembahlah yang ingin kau sembah. Tapi ingatlah wahai Muhammad, sesungguhnya kamu akan mati. Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya kita dibebaskan untuk mempertuhan siapa saja. Tapi ingatlah bahwasannya tidak ada khalik, tidak ada pembuat, tidak ada raja, tidak ada pencipta kecuali illallah. Dan sesungguhnya dosa yang paling besar, dosa yang paling sulit di hadapan Allah untuk diampuni adalah sebuah kesyirikan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk berpikir dan memuhasabah diri. Sudahkah kita bertauhid dengan benar? Sudahkah kita mempertuhankan dengan benar? Jamaah rahimakumullah. Di bulan yang suci ini, bulan Muharram, pada adatnya seringkali masyarakat Indonesia pada umumnya ini seringkali memperingati hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Seringkali berkunjung ke tempat-tempat
Manakala dia berkunjung ke tempat-tempat itulah, dia meyakini bahwasanya ini adalah tempat keramat. Ini bisa menolong saya. Sehingga tauhidnya akan luntur. Tauhidnya akan hilang. Karena mempercayai sebuah benda, sebuah tempat yang dikeramatkan, bahwasanya tempat itu bisa menolong. Inilah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, Islam tidak melarang ketika kita mengoleksi barang-barang berharga, senjata, keris, tombak. Islam tidak melarangnya, tapi Islam sangat melarang ketika kita mempertuhan alat itu, meyakini alat itu mempunyai kekuatan, bisa menolong kita. Inilah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasanya dosa yang tak terampuni adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa pesan Jibril yang berikutnya? Wahai Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majibu bi. Wahai Muhammad, berbuatlah kamu sesukamu Muhammad. Bekerjalah sesukamu Muhammad. Tapi ingatlah, semuanya yang kamu kerjakan, detik demi detik, masa demi masa, waktu demi waktu, Allah senantiasa mencatatnya Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Ingatlah bahwasanya apapun yang kita kerjakan, ini adalah menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Baik amal buruk pun pula amalan-amalan yang sesat. Ini Allah tidak akan lupa, tidak akan luput sedikit pun untuk mencatatnya. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berhati-hati untuk melakukan amaliyah-amaliyah. Jangan sampai kita terjebak dengan kemaksiatan, kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Lalu pesan apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Wahai Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka muqaribuhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin kau cintai. Cintailah keluargamu Muhammad, gak apa-apa. Cintailah jabatanmu sebagai Amirul Mukminin, gak apa-apa. Tapi ingatlah wahai Muhammad, bahwasanya apa yang kau cintai di dunia ini akan meninggalkanmu. Keluarga yang kau sayang, anak yang kau manja-manja, jabatan yang kau banggakan, lebih-lebih harta-hartamu, ini akan semuanya meninggalkan kita manakala kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ketika anak Adam meninggal dunia, 3 hal akan mengiringi ketika jenazah diantar ke kubur. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. 3 hal ini akan mengiringi ketika kita menjelang ajal. Ketiga ini akan mengiringi kita manakala kita dikubur. Tapi ingatlah bahwasanya dari ketiganya ini, 2 di antaranya meninggalkan kita. Keluarga kita yang kita banggakan, yang kita cintai, akan meninggalkan kita. Harta yang sudah kita kumpulkan pun pula akan meninggalkan kita. Tapi ingatlah, ada satu yang akan menaungi kita, menemani kita manakala kita meninggal, yaitu amaliyah-amaliyah kita, baik amal soleh maupun amal buruk. Inilah yang akan menemani kita manakala kita menjemput ajal. Jamaah rahimakumullah. Diterangkan di beberapa banyak kitab bahwasanya amaliyah ini akan menemani kita manakala kita di dalam kubur. Khususnya bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ini akan menjelma menjadi teman kita di dalam penantian yang panjang
manakala kita menunggu kapan kiamat itu akan datang. Bacaan-bacaan Al-Quran inilah yang akan menemani kita di dalam perjalanan waktu yang sangat panjang. Kita tidak akan pernah tahu kapan kiamat akan datang. Bisa 100 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi, bahkan bisa 1000 tahun lagi. Tidak ada yang akan tahu kapan kiamat akan datang. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk seringkali kita itu komakan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Karena amalia inilah yang akan menolong kita, yang akan menemani kita manakala kita di alam barzah nanti. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa pesan Jibril berikutnya? Wahai Muhammad, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasannya sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah ketika seorang mukmin itu mau melakukan qiyamul lail. Karena qiyamul lail adalah tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Jamaah rahimakumullah. Islam tidak melarang kita untuk meleam. Islam tidak melarang kita untuk nonton bola sampai subuh. Islam tidak melarang kita cangkrukan. Tapi manakala kita di tengah malam diberikan waktu, marilah kita senantiasa kita sempatkan mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Gunanya apa? Untuk taqarrub ilallah. Jamaah rahimakumullah. Karena qiyamul lail inilah sebuah tradisi yang dilakukan oleh para kaum soleh. Jamaah rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Pun pula semoga Allah senantiasa menggolongkan kita kepada golongan-golongan orang yang soleh. Pun pula Allah senantiasa menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Dan pada akhirnya kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samii'ul 'aliim. الحمد لله حمدا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله إن الله أمركم بأمر عظيم أمر بالصلاة والسلام على سيدنا محمد الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في هذا المجلس. اللهم بارك لنا في علمنا. اللهم بارك لنا في رزقنا. اللهم بارك لنا في عمرنا. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.